seluruh keluarga besar almarhum ayahanda Bapak Haji Dadi, para ustazat, para pimpinan taklim, para orang tua kami, ibu-ibu sekalian, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sekalian. Ibu, lamaan ya nungguin saya. Udah buru-buru banget ini dari Jalan Sasak Cipete Selatan. Habis ceramah kagak pakai duduk, langsung jalan ya. Ya, apa-apa. Hari ini insya Allah kalau nggak ada halangan, besok malam Rebu kita ya pada tahu. Kalau udah nisfu mau ngapain kan? Mau puasa. Dalam rangka pembekalan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ya, dengerin baik-baik. Di mana saja sudah saya sampaikan, ibu bekal yang utama harus punya ilmu. Itu penting tuh. Karena orang yang ibadah pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu pasti hasilnya beda. Ya, makanya tolong dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan besok, bekal utama yang harus kita miliki adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu puasa. Saya nggak bahas tentang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril pernah ngomong begini, ya Muhammad, Inna Allah ya'muruka, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu. Ini pesan ini, berarti pesan ini sekaligus pesan buat kita. Inna Allah ya'muruka, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu. Yang pertama, apa katanya? Sambunglah silaturahim orang yang sudah mutusin tali silaturahim. Maksudnya apa? Kalau yang udah biasa mah biasa. Ini sama orang yang udah pernah mutusin kita suruh sambung. Kalau arti silaturahim adalah sambung orang yang masih punya pertalian darah. Kalau orang yang bukan siapa-siapa, ketika kita nggak ketemu, pada saat acara pertemuan kita nggak hadir, nggak dosa. Ibu diundang untuk menyambung tali silaturahim, maka hadirilah reuni angkatan sekian. Ibu nggak hadir dengan sebab uzur, nggak dosa. Tapi ketika kita mutusin orang yang masih punya pertalian darah, dosa. Contohnya apa? Adek sama abang, empok sama adek, putus. Hanya dengan sebab sepele, marahan, nggak nyambung. Itu yang dosa. Anak sama orang tua sama anak, ponakan sama incing sama ponakan, misanan sama misanan. Artinya yang masih punya pertalian darah putus, itu yang dosa. Ya. Jadi kata malaikat apa? Silman koto akak, sambunglah orang yang udah mutusin. Ntar kata ibu gini, saya udah sambung tapi cuek. Kan suka ada yang gitu ya? Ada nggak yang gitu? Banyak. Padahal udah lama banget kangen. Kita datengin kagak open. Ada yang gitu? Ada. Waduh, rupanya banyak yang kebelah nih. Iya, kita sambung nggak respon, nggak respon. Terus aja terus. Kalau kita terusin, kata Nabi sama juga engkau sedang memasukkan bara api ke mulut. Kalau emang dia cuek. Paham nggak? Gimana? Baik juga. Kagak apa-apa. Kita makanya nyambungnya harus ikhlas. Kalau kita nyambungnya ikhlas, kalau kita nyambungnya ikhlas, kita nggak ngarepin pengen di openi. Oh, udah begini dia openi, itu ngarepin, berarti nggak ikhlas. Terus aja. Emang berat. Gua kapok dah, gua datengin lagi. Mana begitu banget didatengin, kau gak banget ketemu gua misalnya. Terus, kalau ibu masih ngarepin, berarti ibu nggak ikhlas. Paham? Kalau orang udah biasa nyambung, nggak apa-apa. Ini apa orang yang udah mutusin kita yang sambung. Karena ini pesan malaikat Jibril kepada Rasul, secara tidak langsung pesan buat kita, sambunglah orang yang udah mutusin kita. Halo? Yang di dalam akuarium nyambung ya? Ini aja,
Situ, sini aja. Tapi situ ada yang lagi mau makan, malu ada saya. Ini makan kagak. Yang kedua, ini kata malaikat ya. Yang kedua apa? Bagi sama orang yang gak pernah bagi. Kalau dia biasa bagi, mak kita bagi, gak heran. Ya, makanya kata Nabi, seringlah kamu berbagi, maka timbul cinta. Bagaimana gue mau cinta? Dia pelit banget. Ya, halo. Bagaimana gue mau cinta? Dia pelit banget. Makanya kata Nabi, seringlah berbagi, maka timbul cinta. Maka kalau sering berbagi, timbul cinta. Nah, jadi kata mereka bagi sama orang yang gak pernah bagi. Kalau biasa bagi mah biasa bagi. Ini kata itu nggak tumben. Biasanya gue dilewatin dulu. Ya itu tumben lu bagi jari bagi itu. Nah kan ibu pulang dari sini yang ibunya bagi-bagi aja. Itu tekor bandar. Ya jadi bagi sama orang yang nggak pernah bagi. Oh, kita juga kadang-kadang suka mikir ya, gue malesan amat bagi dia gak pernah bagi gua. Jangan, justru bagi sama orang yang gak pernah bagi, emang berat. Ini ada yang geli banget. Ya, bagaimana gue mau bagi? Ya. Nah, bagi orang yang gak pernah bagi kan berat. Astagfirullahaladzim, habis ngaji di Darul Iman, alhamdulillah dia punya perubahan sekarang gua. Lah, besoknya timbul cinta. Gitu. Ya, loh, ini saatnya nih bulan Saban, bulan Doa. Ya, bulan Doa. Ini saatnya ibu bisa saling ya sambung silaturahim, bawain orang yang nggak pernah bawain, lebih-lebih yang masih punya pertalian darah. Ya, gue mau mendingan gue bagi orang lain daripada saudara bakal ke rumah-rumahnya kalau orang lain. Kan begitu banyak kan ya? Halo, ini yang di luar ada jadi banget nih. Kebeler apa kan ya? Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Apa kata malaikat Jibril? Wa amman zalama. Maafin sama orang yang udah nyakitin kamu. Tadi sambung silaturahim orang yang udah bagusin, bagi orang yang kagak pernah bagi, maafin udah yang nyakitin. Biasanya kita kalau udah disakitin, boro-boro kita maafin gitu. Ya, nanya aja sampai ayam aja main kita gede. Iya, sampai kucingnya main tempat kita sambit ya. Iya. Tapi jangan nganggap gurunya aja Eli ya. Kalau aja Eli nggak ngajarin gitu. Maafin orang yang udah nyakitin. Masya Allah. Emang berat. Aja Eli saya mau tanya, yang nyakitin bukan orang lain tapi laki, tetap maafin. Ibu kadang-kadang sama laki dendamnya, Masya Allah. Biar udah 2 tahun hilang, yang pas giliran lagi berantem, yang ingat sama yang dulu-dulu juga. Seorang perempuan, kelemahan perempuan daya ingatnya yang paling kuat kalau lagi sakit hati sama laki, biar udah penyakit yang udah 10 tahun dia masih ingat. Benar? Benar kak? Padahal udah lama banget kejadiannya, udah 10 tahun yang lalu. Sekarang dia macam-macam dan lagi sebagainya masih ingat sama yang dulu. Nah ini jangan. Surga hanya dimasukin sama orang yang hatinya bersih. Ibu mau masuk surga? Ketika ibu dihadapi orang yang udah nyakitin kita, maafkan dia. Berat, emang berat. Rasulullah SAW ketika habis melaksanakan sholat, ini udah sekian kali saya ngomong di depan ibu. Beliau habis sholat duduk. Datanglah sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar datang. Apa kata Nabi? Wahai Abdullah, tuh lihat tuh, orang laki yang lagi sholat besok ada di surga. Abdullah heran, kan sholatnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, kok bisa di surga? Besok datang lagi kata Nabi, hai Abdullah, besok dia ada di surga. Akhirnya dia paranin. Apakah ada amalan yang engkau rahasiakan sampai engkau besok ada di surga? Kata Nabi. Kata orang bilang begini, seperti yang Anda lihat ibadah saya begini adanya. Tapi ada satu yang selalu saya lakukan. Apa? Ketika saya menaiki ke tempat tidur, menjelang tidur, hati saya selalu berkata, saya maafin orang yang udah nyakitin hati saya.
Apa? Maafin. Siapa yang dimaafin? Orang yang udah nyakitin kita. Pernah gak disakitin? Pernah. Maafin aja. Ya. Maafin. Karena surga hanya diisi oleh orang yang hatinya bersih. Ya. Ya. Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatul muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan kesalahan manusia akan mendapat gelar takwa. Bu, benar bisa maafin orang yang udah nyakitin siapapun dia. Ya. Halo. Ya, gue mah tergantung kalau gue mah. Itu gitu, gue mah tergantung gimana nyakitinnya, gimana rasanya. Yang ngerasain kan gue, itu gitu. Belum mah kagak ngerasain, gue mah sampai 7 turunan gue gak bakalan lupain. Banyaknya begitu tuh. Banyak. Jangan suka dendam. Jangan suka dendam. Ya, surga hanya diisi oleh orang yang hatinya bersih. Kalau itu pengen masuk surga, dari sekarang ini saatnya, di bulan Sya'ban, di bulan Roa, satu dengan yang lain saling memaafkan. Kita sering sambung silaturahim sama orang yang udah mutusin tali silaturahmi. Kita sering berbagi sama orang yang gak pernah bagi, dan juga kita maafin sama orang yang udah nyakitin kita. Paham Ibu? Ada berapa tadi? Ada berapa? 3. Yang pertama, jangan kepikirin, sambung silaturahim sama orang yang udah mutusin. Yang kedua, kalau dia biasa sama kita, maka kita sudah sambung biasa, udah biasa. Ini orang yang mutusin, kita yang sambung. Yang kedua, sering berbagi sama orang yang kagak pernah bagi. Yang ketiga, maafin orang yang udah pernah nyakitin. Nah, hari ini Ibu Ustazah Haji Asmaniah mengumpulkan kita di kediaman ini dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Pesan saya juga yang tadi adalah membawa ilmu puasa agar Ibu memahami dengan sebaik-baiknya. Tolong di rumah diamalin, dibaca. Ya, ada doa yang ketika Rasulullah pernah mengajarkan Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apalin. Ya, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendiri fa'fu anni. Ya, Nabi ngajarkan Aisyah suruh baca itu tiap malam. Ya, apalagi 10 hari terakhir menjelang Syawal, gempurkan dosa-dosa dengan memperbanyak baca doa itu. Ibu boleh baca ketika sujud. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Allah suka memberi maaf, fa'fu anni, maafin saya. Baca enggak pakai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di luar belum baca nih. Ikutin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau buat sendiri ya, kalau buat rame-rame fa'fu anna. Doa ini Ibu udah gak asing lagi. Tiap tahun juga Ibu baca. Saya nyaranin jangan tiap tahun, tiap hari, tiap saat. Boleh dibaca ketika sujud, gak apa-apa ya, karena ini termasuk doa yang Nabi anjurkan. Ketika kita sujud baca tasbih subhana rabbiyal a'la 3 kali, hantam mama itu boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ibu pengen apa? Pengen ampunin dosa. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu pengen anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Ibu pengen ilmu yang manfaat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ibu pengen tadi diampunin dosa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh itu lagi sujud dibaca, nggak apa-apa ya. Bagus ketika kita dalam sujud. Makanya Ibu kalau lagi sujud, tolong diperhatikan sujud yang ketika kita baca doa jangan lagi jamaah. Kalau lagi
bangun, ibu masih asik, berarti udah hilang pahala jamaah. Ibu jadi imam, ibu masih meminta makmum di belakang ada yang lemah, ada anak kecil, ada orang tua, ada yang kurang sehat. Jadi kalau bisa lagi sholat sendiri, ibu sujud yang lama kita banyak hajat kita loh Bu. Ibu hajatnya beda sama saya. Mungkin saya pengen umroh, tapi ibu pengennya haji. Mungkin saya pengen punya mobil, tapi ibu mungkin pengen punya gelang, kan beda. Beda-beda. Mungkin, kan mungkin. Kan beda-beda. Hajat kita kan beda. Mungkin saya pengen, makanya minta lagi sujud tuh minta. Kalau ibu punya pengen minta dengan bahasa yang nggak mampu, dengan dilakukan doa-doa yang lagi contohkan ibu nggak punya, pakai di hati boleh. Ya Allah, mudahkan segala urusan anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami jadi anak yang ngomong di hati boleh lagi sujud. Boleh. Ya. Apalagi saat-saat di bulan Ramadan doa kita nggak ditolak lagi. Nah, ada momen yang ibu udah pada lupain, ini pesan saya. Kalau besok bulan puasa menjelang berbuka, nggak ada lagi tuh yang mencar-mencar. Orang tua kita dulu dikumpulin tuh di depan makanan. Kenapa? Karena ada doa yang tidak ditolak adalah doa orang yang puasa menjelang berbuka. Ini enggak kadang-kadang udah mau azan 5 menit lagi azan, anaknya di depan TV. Bapaknya masih ngurusin guru, anaknya yang laki bininya masih main sambel, yang satu main handphone. Hari ini udah nggak boleh begitu. Besok menjelang berbuka, karena orang puasa menjelang berbuka doanya nggak ditolak. Kumpulin semua, ibu baca doa, minta doa masing-masing. Diawali apa? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Semua suruh baca. Kemudian ibu ngomong gini, Neng, minta sama Allah. Kamu minta apa? Kamu pengen lulus ujian? Ngomong. Aku tapi nggak pakai kerudung mah. Di rumah karena kita mungkin seluruh keluarga. Silahkan, nggak apa-apa. Di depan hidangan orang yang puasa menjelang berbuka, doanya nggak ditolak. Ingatin tuh. Ini udah momen itu udah pada hilang sekarang. Udah nggak ada yang hidupin lagi. Ya kan? Kadang-kadang emaknya, Ma udah azan, tunggu sambal belum rapi. Masya Allah, heran di rumah sambal kali begitu. Ayo, mulai sekarang besok Ramadan, ya niat karena Allah pengen puasa menghidupkan sunnah-sunnahnya menjelang berbuka kumpul. Ya, ingatin tuh. Yang kedua, menjelang sahur, kumpulin lagi. Ngapain? Di dalam sahur ada keberkahan. Ini kadang-kadang maaf ada yang sombong banget. Ustazah, saya mah dari dulu kalau sahur gak pernah sahur. Kalau puasa, kenapa? Saya kalau puasa sahur malah muntah. Oh sombong amat. Walaupun cuma 1 biji kurma makan, walaupun hanya seteguk air makan, minum, karena di dalam sahur ada keberkahan. Jangan sombong. Ada tuh banyak. Saya mah dari dulu, udah dari kecil kalau yang namanya sahur nggak pernah makan. Kenapa sih kalau makan perut saya? Jangan ganggu, coba. Walaupun hanya 1 biji kurma. Ketika menjelang sahur, ibu ngomong sama anak semua, Neng, ingetin jangan lupa niat. Kan suka pada lupa. Kita sebagai ibu niatin, ajak niat, jangan lupa. Ya, makanya ibu kalau bisa nih saya pesen besok puasa di meja makan tempelin kayak begini nih. Ada tulisan doa menjelang berbuka. Itu banyak yang pada lupa. Kan saya udah bilang, minum dulu apa doa dulu? Minum dulu, baru doa. Dulu kan enggak, doa dulu. Allahu Akbar, gitu ya. Kita di depan air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tobi kamar udah pengen minum, doanya panjang banget. Nggak juga minum. Ternyata setelah kita belajar baru tahu. Ketika Allahu Akbar, langsung ibu ambil minumnya, baca bismillah aja cukup. Ibu baca bismillah terus ibu minum. Ibu taruh baru baca doanya. Ada kalimat yang ibu pada lupa tuh. Zahabaz zoma'u, telah hilang rasa haus. Emang bener orang udah minum.
wa batalatil urut labasa tenggorokan. Orang udah gitu. Wa batalatil urut wa sabatal ajr insyaallah. Kalimat itu boleh ibu print, tempel di meja makan. Kalau anak-anak ayo berdoa, baca syahadat, berdoa, minum, makan kurma cukup satu, rapi, minum dulu, baca doanya itu tempel. Ayo Neng, tengok. Ibu kalau suka ke rumah saya, itu doa dari tahun kapan sampai sekarang agak copot-copot. Padahal anak saya udah pada tua-tua, udah pada gede-gede, tetap saya ngingetin. Tolong, tengok itu. Ada kalimat zahaba zoma'u, telah hilang rasa haus, wa batalatil uruk, telah basah tenggorokan, wa tabatal ajr insyaallah, telah ditetapkan pahala insyaallah. Boleh tuh di fotokopi yang gede, di print, tempel di tembok, panting. Habis minum baca doa itu. Panting apa peranting? Enggak, panting khusus. Kalau laminati mah di laminati mah ibu tahu. Ini khusus pakai bahasa kampung itu panting baca doa. Ranting ya? Ranti ngingetin kita tuh. Ya bacanya zahaba zoma'u wa batalatil uruk wa tabatal ajru insyaallah. Minum dulu apa doa dulu? Sebelum minum baca apa? Bismillah minum, baru baca doanya. Langsung makan korma satu. Sholat. Habis sholat baru makan. Jadi kita sholatnya kuat bener karena udah kena korma satu, kalorinya tinggi loh Bu. Ini kita enggak habis bedruk langsung makan, pas mau maghrib ngos-ngosan karena langsung kena makanan berat. Gitu. Paham ya? Jadi tadi doanya dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca doa ini boleh di waktu sujud. Lazimkan dari tanggal 1 udah boleh ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Silakan, ada yang di dalam, ada yang mau nanya? Gak apa-apa. Eli sama nanya. Ya. Kita kan punya kita dapat. Ya. Tapi kalau perut kosong itu nggak tahan, pengen makan perih tapi tidak. Jadi kalau puasa gimana ya? Selama ini puasa gimana? Ya, jarang. Paling saya bulan puasa tuh setengah doang puasa, maka kuat. Kan belum lama kan dirawat itu. Iya, berarti judulnya sakit ya. Kalau sakit apa dapat keringanan nggak? Dapat ngapain? Boleh kagak puasa, tapi udah dibayar tuh. Emang Ini kan masih sakit. udah berapa lama ibu? Lama. Berarti udah berapa bulan? Kalau dikumpulin gitu. Ini udah setahun lah. Nah, itu wajib bayar dia. Ya, ini wajib ditanya, bagus dia nanya. Kita selamatkan, kita kasih tahu. Kalau kita sakit, dengerin ya. Ibu emen atau dalam musafir dalam perjalanan, ibu dibolehkan kagak puasa tapi bayar qodho. Ya, qodho. Tapi ini judulnya sakitnya yang menahun, artinya yang bertahan, yang tapi udah dicoba belum? Udah mulai coba puasa? Ya, Tapi nggak kuat juga. nggak kuat. Tapi kalau jalan-jalan kuat. Tapi kalau terawih saya jalan dari sini ke masjid kuat. Gitu. Jadi gini, dengerin. Kalau emang sakit, ketika dia sakit apalagi udah setahun. Kalau udah setahun kayak begini, ya. Kalau udah setahun kayak begini berarti hitungannya udah 365 hari. Ya. Nanti ibu kalau udah nggak sanggup bayar qodho, bayar fidyah. Fafidyatun ta'amu masakin, maka bayarlah fidyah dengan memberi makan fakir miskin 1 hari 1 kali makan. 1 hari 1 kali makan. Seandainya ibu 30 hari nggak puasa, berarti ibu ngasih makan 30 kali. Walaupun orangnya itu juga nggak apa-apa, tapi 1 hari 1. Selama puasa itu. Selama bulan puasa apa? Kalau emang yang bagus selama bulan puasa. Kan dia nggak ninggalin kan udah sebulan nih, apalagi sekarang udah setahun. Kumpulkan, jadi bukan beras, ya, bukan duit,
tapi memberi makan fakir miskin 1 orang 1 kali makan. Mau orangnya itu juga, tapi 1 hari sekali. Sekarang orangnya banyak nggak itu, ada 60, berarti ibu udah 2 bulan tuh bayar. Kalau udah setahun berarti udah harus cari 365 fakir miskin. 1 kali makan yang nggak usah susah-susah, yang enak setiap hari 1. Hah? Kalau nggak mampu, ya mau diapain lagi udah nggak mampu, nggak bisa bilang apa orang nggak mampu. Tapi kan masih punya yang lainnya dan makan berapa banyak sekarang nasi padang yang satu paket ada yang 12.000. Ya. Hari ini nih, masalah udah setahun punya duit di 12.000 beli nasi. Bilangnya fidyah saya. Besok ada lagi ibu tulislah 1. Besok ada lagi rezeki 12.000 ibu bikin nasi. Ini fidyah saya. Karena masih sehat. Jasmaninya sehat, hanya saja nggak mampu puasa. Tapi kalau saya saran, coba latih, insya Allah sehat. Ya, coba dilatih. Ya, kayak begini. Babak mertua, setruk. Nyak mertua, setruk. Berarti 2 orang. Dua-duanya boro-boro maaf puasa. Ngomong aja kagak bisa, buat makan dia nggak bisa nelen, tapi hidup. Akhirnya anak-anaknya saya kumpulin, ini harus bayar fidyah. Nah, pada saat kumpulin berarti babak sebulan, nyak sebulan, berarti 60 hari. Yuk kita masak bareng-bareng. Ada yang bilang, Kak Eli, saya ayamnya ya. Kak Eli, saya telurnya ya. Kak Eli, saya kardusnya ya. Kak Eli, saya nasinya ya. Kak Eli, saya buahnya ya. Kak Eli, saya ini. Udah lama kumpul, ada yang nyamuk. Kak Eli, saya yang keliling. Ya keliling. Bawa tuh 60. Berarti untuk 60 hari buat 2 orang. Tapi orangnya yang beda-beda. Enggak 1 orang dapat 60 enggak. Boleh. Tadi pertanyaannya boleh nggak digabung? Boleh. Ya, kalau itu merasa berat, setiap hari 1. Itu buat orang yang sakit yang udah memang tidak diharapkan bisa sembuh, kayaknya udah menahun makin tua makin gitu, boleh. Nggak puasa lagi nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih sehat masih wajib puasa. Kayak ibu men, haid, itu wajib qodho. Ya, ibu cuma diam doang, ibu wajib qodho, bukan fidyah. Kurang dikit mungkin stres dan lain sebagainya. Berarti dikategorikan kurang akal. Boleh nggak puasa, tapi nanti dia wajib qodho setelah dia sehat. Kalau dia nggak sehat juga, jadi dia berarti dia anak-anaknya yang bayarin, ya bayarin dia anak-anaknya. Ya. Ya berarti menggunakan kata Allah apa? Ittaqullah mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesanggup kamu. Berarti udah nggak sanggup apa ya? Udah, yang lain-lain nggak sanggup. Apa iya ngasih makan 40-10 ribu ke sana? Ya misalnya. Ya, ya. Halo. Ya, yuk. Tadi ngapain ya doanya ya? Tadi kata malaikat Jibril suruh ngapain ya ketiga? Sambung orang yang mutusin, bawain yang gak pernah bawain, maafin yang udah nyakitin. Ya. Kemudian besok menjelang berbuka hidupkan dengan doa-doa. Siapa yang punya hajat, orang yang puasa menjelang berbuka suruh doa. Sahur ingatkan untuk baca niat dalam hatinya. Kemudian yang terakhir tadi jangan lupa kalau memang ada yang pada punya qodho segera bayar qodhonya. Kalau memang udah nggak sanggup yang sakit model kayak begini bayar fidyah. Kalau bayar qodho biar nggak repot seminggu 2 kali. Senin Kemis sebulan 8 hari. Ya kan ya? Ntar dapat 10 bulan selesai. Halo, ya kan hamil nggak muslim nggak lama. Ya, bayar kan pada malas nih Senin bayar, Kamis bayar, Senin bayar, Kamis bayar. Bayar apa qodho? Ya, jadi kalau bayar fidyah buat orang yang udah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan. Kalau masih menyusui, masih sehat, qodho aja.
Ya, kita baca Fatihah, kita doakan para arwah almarhum dan almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus kita niatkan untuk almarhum Ananda Tommy. Ya, Din Haji Abdul Bapak Haji Dadi, juga untuk almarhum ayah dan Bapak Haji Dadi. Ibu niatkan semua masing-masing. Keluarga kita masing-masing mudah-mudahan yang berada di alam barzah Allah jadikan kuburnya robohnya dia jannah, dan juga keluarga yang ada yang ditinggalkan kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran, dan kita yang hadir semua mudah-mudahan kita nyampe ke bulan Ramadan semuanya. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.